breeding kita atau di kandang utama. Yang kemarin kita di kandang Cempe membahas cara bagaimana mensiasati biar biaya susu itu lebih murah dengan susu pengganti atau susu formula. Bisa dilihat di uploadan sebelumnya video ini. Jangan lupa subscribe video ini dan like sebanyak mungkin, share kemana-mana agar kita tetap memberikan informasi yang real sesuai fakta dan apa yang kita alami sendiri sesuai pengalaman. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang mengawinkan kambing. Jadi setiap kambing betina itu punya karakteristik masing-masing dan jantan itu punya karakteristik lain. Kemarin kayak di video kita ke Mbah Lurah Farm, kemarin kan ada indukan seharga 60 juta dan dikawinkan dengan gelung emas, ternyata lahir tidak sesuai ekspektasi kita yang lahir. Wah, itu karena semua pertama dari itu semua kehendak dari Allah. Yang kedua, karena kita pembreeding harus pintar-pintar menyilangkan atau memahami karakteristik kambing. Di sini kita punya 3 ekor pejantan untuk menyilang-nyilang hasil menyilang-nyilang kawinan dengan betina-betina yang kita miliki. Rata-rata betina yang kita miliki tidak semuanya bluer nyadil kayak gini, masih biasa, tapi kita punya kelebihan masing-masing. Kalau yang kelihatan tadi ini kambing Jawa, kita ambil susu itu. Ini sekedar untuk kita ambil susunya. Jadi kenapa pejantan kita ada 3 ekor? Karena kita sebagai seorang pembreeding itu harus kreatif, inovasi, dan menghasilkan anakan yang bagus dengan budget seminimal mungkin. Salah satunya dengan memiliki pejantan 3 ekor ini. Ini prosesnya kita nggak beli bedenda, itu dari hasil kita. Ada yang beli dari kecil, ada yang dari hasil anakan kita sendiri. Nanti kita coba, kita breedingkan. Betina ini cocoknya dengan pejantan tipe apa, pejantan ini dengan betina tipe apa, nanti akan kita bantu share ilmunya ke teman-teman yang ingin memulai beternak kambing PE ras kali gesing ini. Jadi kenapa pejantan kita kalau tidak terkenal seperti orang-orang, ya karena kita menyesuaikan budget dan kebutuhan kita saat beternak. Pertama itu kebutuhan kita saat beternak, ya untuk pejantan kita ngambil bukan dari pejantan-pejantan kelas kontes yang sudah mempunyai nilai fantastis. Kita untuk menghemat dan kita berusaha menyajikan hasil-hasil breeding yang diinginkan para peternak atau para pencinta kambing PE ini. Langsung saja kita mempunyai 3 ekor pejantan. Nah, yuk Mas, yuk. Sampai ngono Mas. Nah, kita punya 3 ekor pejantan. Yang pertama ini Luri SG, anak dari Momo, miliknya Pak Haji Rahma Farm itu yang ada di Tulungagung. Ini Momo kita dapat bibit ini masih umur 11 hari waktu itu. Sekarang umurnya kurang lebih hampir 2 tahun, masih poel 1 pasang. Terus yang kedua kita punya pejantan ini anak oto. Anak oto kita dapat dari Mas Manto Bantul. Kita diberikan ini untuk menjadikan pejantan, calon pejantan. Ini kondisi masih kurang bagus semua pejantan-pejantan kita, karena kita proyeksikan untuk untuk breeding saja. Ini anak Momo. Yang ketiga ini kambing anak Dewa dari Gunung Kidul, kita beli Cempe. Ini punya kelebihan masing-masing, nanti kita bahas. Ini sekitar hampir 2 tahunan umurnya, masih poel 1 pasang semua. Yang ini masih poel 1. Kenapa kita mempunyai tiga pejantan ini dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing? Kalau dari SG, kita semisal anak Momo ini, kelebihannya di mana tuh? Di postur tulangan besar-besar, rodok medun ya Mas. Postur tulangan besar-besar, terus bulunya pasti rewosnya bagus, karena ini kita nggak rawat maksimal dengan apa yang perawatan kambing kontes.
Ya, hasilnya masih seperti ini. Ini kita biarkan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Bentar, ada gangguan teknis. Ini agak nakal, ini namanya Mbah Surip. Nah, ini balik lagi ke sini. Kelebihannya tadi apa? Dia besar posturnya, terus darahnya itu SG langsung. Itu dari anak Momo kita ambil umur 11 hari, kalau enggak 18 hari. Sekarang umurnya sekitar 2 tahun lebih dikit lah, 2 tahunan. Posturnya lumayan panjang, tinggi lumayan, terus rewas bagus, karena kita tidak rawat dengan semaksimal mungkin layaknya kambing kontes, karena ini kelasnya untuk breeding. Yang penting kita berikan vitamin-vitamin atau makanan yang sesuai. Untuk pemandian kita agak telat ini, bulu kuning semua. Terus kekurangannya apa? Di bentuk pasung. Bentuk pasung nanti ini bluernya ini nanti muncul ketika dia semakin dewasa akan narik. Ini kan salah satu karakteristik kambing dengan luri-luri tertentu akan memiliki seperti ini. Apabila terus dengan nyoncong seperti ini, pasung seperti ini, kambing itu lebih cepat besarnya ketimbang yang bluernya adil. Terus yang kedua ini anak oto. Anak oto sampai ke samping ini. Nah, ini anak oto. Kelebihannya apa? Dia memiliki panjang tubuh lebih panjang dari kambing-kambing 3 ekor ini. Terus keseluruhan ini memiliki parameter yang rata, tidak ada kelebihan dan kekurangan yang menonjol. Kekurangan yang paling fatal saat ini cuma perawatan kita. Ini masih muda, jadi tulang-tulang dan lain-lainnya belum terbentuk. Sedikit cerita, ini kambing ini dari dulu, dari awal datang ke sini, itu kondisi kaki patah. Terus kedua, dia tidak mau dikasih susu, didot tidak mau, terus disusu induk dari kambing lain tidak mau. Akhirnya kita biarkan dengan pertumbuhan syukur urip, makanya kita beri nama kambing ini Mbah Urip. Dagunya ini yang paling istimewa, dagunya si Mbah Oto ini paling istimewa, lebih tebal daripada kambing-kambing lainnya ini. Nah, kelebihannya itu. Terus lurinya yang jelas, lurinya dia jatuh di luri-luri para pencetak kambing-kambing juara semua. Jadi kenapa kita kalau tidak maksimal beli yang bagus sekalian toh? Yaitu karena pertama budget dan menyesuaikan kebutuhan kandang kita sendiri untuk induk-indukan kita sendiri. Jadi kita tidak terbawa harus beli si A, si B, si C, dan kita tetap fokus dengan apa yang kita miliki dan memaksimalkan hasilnya. Terus yang ketiga ini namanya Barga. 2 ekor ini pernah berprestasi waktu di kelas C dan D, rata-rata pernah masuk 5 besar maupun di 10 besar. Untuk juara 1 belum, karena belum sempurna kambing ini. Kita ngambil ini karena lurinya bagus, kedua bentuk telinganya sangat istimewa, bentuk daun telinga dan ininya sangat istimewa, tebal dan panjang. Nah ini tujuannya kita datangkan ini untuk memperbaiki telinga-telinga kambing-kambing yang ada di sini. Jadi 3 ekor ini nanti kita kolaborasikan hasil anakannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan hasil breedingan ini kita bisa menjual dengan harga yang terjangkau bagi para peternak yang ingin memulai kambing PRA sekaligus ini. Ini kondisi badan semuanya 3 ekor. 3 ekor ini kondisi masih dalam pembenahan, perbaikan gizi dan lain-lainnya. Nanti ketika besok 6 bulan ke depan akan berbeda lagi tampilan kambing-kambing ini. Jadi kita tunggu 6 bulan lagi perkembangannya seperti apa, kita hasilnya nanti akan kita suguhkan. Bagi teman-teman yang ingin mencoba kawin dengan kambing-kambing kita ini, bisa konsultasi atau bisa main ke sini untuk memacekkan dengan salah satu dari 3 ekor kambing ini. Terus dengan biaya yang sangat terjangkau, biaya pajak hanya 500.000, kita berharap bagi peternak yang baru itu bisa
terjangkau dengan nominal seperti itu, dengan luri-luri yang sudah luri-luri terbukti di pasaran, luri-luri bagus. Dan di sini kita buktikan anak-anaknya juga bagus, bahkan ada yang wis laku terjual, habis lahir ada yang pesen dan lain-lain seperti itu. Jadi cuma seperti itu, emang dilihat kurang bagus, kurang apa, tapi kan kita menyesuaikan kebutuhan seorang peternak atau pembreeding. Tidak harus mulu-mulu kambingnya harus ngeri-ngeri, itu tidak. Kita sesuaikan kebutuhan kandang kita sendiri, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita sendiri, dan berharap hasilnya itu akan baik dan bagus disukai peternak kambing, khususnya kambing untuk kontes atau untuk seni. Mas, pirang menit, Mas? 10 menit. Bergaransi ya Mas ya? Kawine sangat bergaransi, kawine nak dadi gorine neh di bawa sini kawin lagi sampai sesuk sampai hamil. Mau milih sama junior, milih sama Mbah Urip atau sama Barga terserah. Tapi biasanya kita sebelum kawin kita kita arahkan kambing betina Anda itu cocoknya dengan si ini, si ini, si ini. Itu kita menyarankan seperti itu. Kalau tidak sarankan cuma pengen Mas aku pengen gede. Nah itu biasanya kita beri masukan, beri saran. Tapi semua itu terserah nanti si pemilik kambing betina itu sendiri. Terus kenapa toh kawin itu harus bayar? Pertama, kambing ini itu tiap hari makan membutuhkan biaya. Kedua, apabila kambing itu kurang sehat, itu butuh biaya juga. Jadi teman-teman jangan melihat dari nilainya, dari caranya merawat dan proses menjaga kesehatan si kambing ini. Kita menghargai peternak yang mempunyai pejantan ini. Biar semuanya bisa berjalan baik, yang ngawinkan puas, yang punya pejantan juga puas, seperti itu. Jadi jangan dilihat dari nominal nilainya, tapi dilihat dari proses pembentukan kambing dan historial si kambing itu sendiri. Saling menghargai antar peternak. Kan kadang di luaran masih banyak loh, kawin wedhus kok larang, karo kanca dhewe kok bayar, karo dulur dhewe kok bayar. Bukan di situ nilainya. Kita mengantisipasi hal-hal yang terburuk apabila kambing nanti kurang sehat atau fatal, kan kita sedikit udah ada penghasilan dari kambing itu. Kenapa kita menyediakan 3 ekor ini? Karena Ngomu ini sangat terkenal juga. Terus dia memiliki anak-anak yang kelas-kelas kontes juga semuanya. Terus kita ngambil yang sedikit ada petaknya. Full ini kita ambil karena lurinya, kita ambil lebatnya bulu, walaupun belum selebat-lebat kambing-kambing yang sudah teruji di dalam kontes. Ini kambing ini parameternya belum masuk semua ke kontes, tapi dengan adanya luri SG ini, kita berharap hasil ternakan kita suatu saat akan muncul bibit-bibit yang kelas kontes seperti itu. Terus Mbah Surip juga, ini kan anak dari Oto, dari indukan yang bagus juga. Kenapa kita datangkan ini juga? Karena kita mengambil darah-darah juara. Darah-darah juara suatu saat harapan kita sama tetap dengan hasil breeding yang maksimal. Nah, gitu. Karena teman-teman kan lihatnya ini masih kurus kecil, anaknya mesti nanti kurus. Tidak. Logika berpikir saja kita kembangkan. Ketika seseorang atau orang ya, kita bahas orang itu punya anak, bapak ibunya kecil ya, pendek-pendek lah, kecil-kecil. Tapi anaknya kok bisa besar-besar, tinggi-tinggi. Itu pertama juga genetik sangat pengaruh. Kedua, yang paling penting adalah asupan nutrisi dan gizi si anak itu. Jadi kambing juga mungkin seperti itu, tapi kita sudah praktekkan. Ternyata seperti itu. Yang penting asupan gizi dan nutrisi saat kecil itu terpenuhi, akhirnya perkembangan akan lebih maksimal dan lebih baik daripada induk-indukannya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, kamu dusi kalau cilik ini. Enggak, sebenarnya dia punya genetik gede, besar, tapi karena terkendala waktu kecil, dia tidak mau susu, tidak mau susu indukan, akhirnya kita biarkan. Yang penting hidup, ya masih seperti ini. Kita nunggu proses perbaikan nutrisinya lagi, nanti lebih bagus hasilnya. Nah terus ini
Ini kambing ini cukup punya histori juga yang cukup buruk juga. Waktu kecil dia bodong karena kita belum punya ilmu untuk mengatasi kebodohan itu, akhirnya kita mengundang dokter untuk mengoperasi. Akhirnya perkembangannya kurang bagus dan bulu-bulunya tidak bisa tumbuh. Akhirnya alhamdulillah kita pindah di kandang utama ini, selama 3 bulan ini sudah mulai nampak bulunya. Jadi tugas utama peternak adalah membuat hasil yang maksimal dengan cara menyilang-nyilangkan atau mengetahui karakteristik kambing betina dan jantan. Banyak contoh kambing bagus dan bagus, hasilnya kan tidak sesuai keinginan kita. Tapi ternyata kambing pejantan bagus dengan betina kurang bagus, hasilnya bisa maksimal. Kuncinya di situ kita membreeding. Jangan mengejar ketenaran. Ketenaran yang membangun kita sendiri, kandang kita sendiri, yang tahu materi kita adalah kita sendiri, yang tahu kesehatan adalah kita sendiri, bukan orang lain dan bukan siapa-siapa. Yang penting kita setiap hari bersama kambing ini tahu kesehatan, kesehatan, terus masalah apa yang dia alami pada saat itu, biar kita lebih cepat menangani ini kambing-kambing ini. Sementara itu dulu informasinya ya. Jadi saya ingatkan lagi, untuk breeding sesuaikan dengan kebutuhan breeding Anda, sesuaikan dengan kebutuhan keuangan Anda, dan dengan itu kita bisa mempunyai hasil yang sangat maksimal. Walaupun tidak kawin dengan pejantan yang terkenal atau juara, tapi kita punya hasil yang lebih bagus. Ya, untuk awal tidak apa-apa kita kawin dengan para sang juara, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan materi indukan yang kita punya. Seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menyilang-nyilangkan kambing betinanya dengan pejantan kita, bisa datang langsung ke kandang kami dengan ganti pakan, biayanya 500.000. Didapat sampai sak metenge. Engko ora dadi kawin ora dadi pokoknya diterik setiap hari bisa dikawinkan ke sini. Seperti itu, dan nanti karakter kambingnya akan kita beri saran, kambingnya cocoknya kawin dengan si A, si B, atau si C. Semuanya sama, tarifnya cuma 500.000 semua. Itu saja mungkin informasi sedikit dari kita bisa membantu kita dalam beternak kambing PE ras Kaligesing ini. Itu ya Mas yo, wis kesel burung. Wis pirang menit? 18. Wah, wis 18 menit kok lho Mas. Wis mungkin itu saja. Ada kurang jelasnya atau pengen bertanya-tanya, nanti silahkan hubungi nomor kita yang ada di channel YouTube ataupun di TikTok kami. Silahkan dihubungi, kontak WA atau telepon. Sebisa mungkin kami akan memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman kami. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.